Oke, hari ini kita akan mau bicara tentang satu tema, yaitu adalah kita bicara tentang reformasi dan spiritualitas. Minggu lalu saya sudah membahas tentang reformasi dan antikristus. Kita melihat reformasi di sini adalah berbicara tentang di abad 16, ada seorang reformator namanya Martin Luther. Dia adalah pencetus daripada Protestan. Sehingga kita melihat bagaimana Martin Luther dikenal sebagai seorang yang memperjuangkan bagaimana gereja harus kembali kepada pusatnya, yaitu adalah kembali kepada Kristus, kembali kepada Injil, dan kembali kepada ajaran-ajaran yang berpusat kepada Tuhan Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat diperjuangkan di dalam perjuangan Martin Luther di abad 16, sehingga kita melihat semua ini kenapa bisa terjadi, adalah karena banyaknya kerusakan moral pada gereja. Jadi saudara jangan pikir bahwa gereja adalah tempat yang paling suci. Tidak. Gereja justru jangan-jangan adalah tempat yang paling kotor, saudara. Gereja jangan-jangan tempat yang orang yang paling munafik dan orang yang paling menyimpan dosa di balik jubah mereka maupun juga di balik setiap identitas mereka. Dan itu terjadi di abad 16, saudara. Kita melihat bagaimana banyak sekali para pastor-pastor pada saat itu, mereka di satu sisi melayani Tuhan, tapi di satu sisi yang lain, mereka mencari perempuan di pinggir jalan, lalu mereka melampiaskan nafsu mereka. Dan itu banyak sekali bukan menjadi sesuatu yang baru di zaman itu. Kalau kita melihat salah satu yang dilihat oleh Martin Luther waktu dia pergi ke kota Roma, atau sekarang kalau kita tahu adalah Vatikan gitu ya. Pada saat kita melihat Martin Luther waktu pergi ke sana, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana biarawan-biarawan menawar akan perempuan-perempuan di pinggir jalan untuk bagaimana melampiaskan nafsu kepada mereka. Nah, ini sesuatu yang dianggap sebagai imoralitas oleh seorang Martin Luther, sehingga dia mengatakan bagaimana mungkin gereja diisi oleh orang-orang yang membiarkan semuanya itu terjadi. Belum lagi dengan satu hal yaitu ajaran Alkitab mulai dieksploitasi. Ajaran Alkitab yang harusnya adalah mengikuti perintah Tuhan Yesus, tapi justru akhirnya kita melihat gereja melakukan editing. Gereja melakukan apa yang namanya satu hal yaitu gereja campur tangan di dalam menafsirkan akan apa yang ada dalam kitab suci. Contohnya adalah penjualan surat indulgensia. Apa sih surat indulgensia itu? Surat indulgensia adalah surat penebusan dosa, di mana penebusan dosa itu adalah hak Tuhan. Tapi oleh gereja saat itu adalah surat penebusan dosa bisa dibeli oleh siapapun. Dengan uang tentunya. Dan dengan uangmu, misalnya, membeli surat penebusan dosa itu, kamu bisa menyelamatkan siapa saja. Kamu bisa menyelamatkan kamu punya kakek, kamu bisa menyelamatkan kamu punya ayah, kamu bisa menyelamatkan akan siapapun yang sudah meninggal, di mana mereka ada di neraka, maka mereka langsung dengan uangmu itu, dia akan masuk surga. Nah, surat itu adalah campur tangan gereja. Nah, itulah kenapa Pak Martin Luther menganggap ini adalah kekurangan ajaran, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak hormat kepada Alkitab. Dan itulah kenapa kita melihat Martin Luther dengan berani, akhirnya dia melawan gereja. Nah, saudara tentu saja, pada saat dia melawan gereja, dia dianggap sebagai pemberontak. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Martin Luther bukan sesuatu pemberontakan. Justru apa yang dilakukan oleh Martin Luther adalah sesuatu gerakan reformasi, yaitu adalah bagaimana gereja harus bertobat, gereja harus kembali kepada jalan yang benar, dan gereja harus menyadari kesalahan fatal yang dia lakukan. Nah, saudara, dan salah satunya adalah dia menyerang akan kedudukan daripada paus. Kenapa? Paus menjadi salah satu oknum yang dilawan oleh Martin Luther, karena paus yang dimana dipercaya sebagai representatif dari gereja, di saat dia melakukan segala sesuatu atas kedaulatan dirinya, lalu itu dianggap sebagai kedaulatan yang sama seperti Tuhan. Nah, itulah yang dilawan oleh Paulus, oleh Luther. Sehingga itulah kenapa kita melihat Paus dianggap sebagai antikristus. Dan minggu lalu saya sudah panjang lebar bicara bagaimana Paus berusaha mengambil hati orang Protestan dengan menjadikan Martin Luther sebagai santo. Kalau sudah tahu santo itu artinya adalah orang kudus. Padahal bagi Paus di zaman-zaman sebelumnya, Martin Luther itu dianggap sebagai red devil, yaitu adalah setan merah gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah pemberontak.
Tetapi justru oleh Pope Francis yang sekarang adalah paus yang terbaru, di mana dia justru mengambil hati orang Protestan dengan membuat satu patung lalu mengatakan bahwa kita menghormati Santo Luther atau Santo Martin Luther atau santonya orang Protestan. Nah, satu sisi mengambil hati orang-orang Lutheran, saudara, atau mengambil hati orang-orang Protestan, tetapi saudara itu juga bertentangan dengan iman Protestan atau iman Kristen. Kenapa? Karena bagi orang Kristen tidak ada orang kudus. Karena justru Martin Luther itu menolak santo santa, saudara, menolak orang kudus, dan juga menolak bagaimana orang bisa melalui namanya doa kamu bisa didengar sama Tuhan. Itu bagi Martin Luther adalah nonsens. Maka itulah kenapa justru waktu dijadikan santo oleh Pope Francis yang sekarang, Paus Francis yang sekarang, lalu menjadikan Martin Luther sebagai santo, itu adalah sesuatu yang self-defeating, senjata makan tuan gitu ya. Itu tidak cocok banget dengan teologi daripada Martin Luther. Karena Martin Luther menolak santo, menolak santa, dia menolak orang-orang suci. Tapi justru dia dijadikan orang suci. Nah, bodohnya adalah orang Protestan yang nggak peduli dengan teologi, akhirnya mengatakan bahwa apa? Puji Tuhan, akhirnya Katolik bertobat. Sebenarnya bukan Katolik bertobat, saudara. Katolik sedang menang itu. Dengan apa? Dengan membuat orang Protestan diambil hatinya tanpa peduli dengan teologi. Nah, saudara, maka ini adalah sesuatu yang kita perlu kritisi bersama, bukan karena kita tidak suka dengan orang Katolik, bukan, saudara. Tapi bagaimana kita harus kembali kepada perjuangan dari Martin Luther. Kenapa Protestan ada? Adalah karena ada yang diperjuangkan. Nah, hari ini kita nggak bicara tentang antikristus karena kita sudah bicara panjang lebar minggu lalu. Tapi hari ini kita akan bicara tentang reformasi dan spiritualitas. Nah, spirituality, saudara. Nah, saudara, seringkali spiritualitas ini sesuatu yang ya simpang siur ya. Kenapa? Karena banyak orang menafsirkan spiritualitas itu dengan bermacam-macam format. Contoh, kalau saudara cari ke search engine, ya, saudara ketik di Google atau ketik di Yahoo ya, atau saudara kalau ketik spirituality, langsung saudara akan melihat bagaimana spirituality itu bicara tentang apa. Kalau saudara ketik atau saudara cari gambarnya, spirituality itu seringkali digambarkan dengan orang yang semedi, orang yang berada di atas gunung, orang yang berdoa di depan pohon, lalu juga spirituality itu digambarkan dengan di gereja, lalu juga digambarkan juga dengan di tempat-tempat yang lain. Nah, akhirnya spiritualitas menjadi sesuatu yang sangat-sangat liar gitu ya, terlalu bebas, sehingga penafsirannya bisa macam-macam. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melihat perjuangan reformasi pada zamannya Martin Luther? Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat perjuangan daripada Martin Luther, reformasi Martin Luther itu juga termasuk spiritualitas, saudara. Apa yang menjadi spiritualitas orang-orang Katolik pada zaman itu? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam spiritualitas orang Katolik pada zaman itu adalah gereja Katolik Roma mengajarkan bagaimana hidup yang paling kudus itu adalah hidup yang bagaimana. Nah, mereka menawarkan bahwa hidup yang paling kudus itu adalah hidup yang membiara. Jadi, di dalam Katolik Roma, mereka menawarkan akan satu spiritualitas yang suci melalui dua macam. Pertama adalah spiritualitas membiara. Itu yang pertama. Membiara yaitu apa? Berarti saudara harus masuk ke dalam satu kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Dengan saudara masuk di kamar, saudara masuk di dalam biara, saudara tidak keluar-keluar di situ. Bahkan mungkin sampai mati saudara ada di situ. Dan saudara tidak memiliki akan satu kehidupan dengan dunia luar, saudara berada di dalam dunia yang namanya biara. Nah, itu ditawarkan oleh Roman Katolik, saudara. Ya. Jadi Roman Katolik menawarkan bagaimana kamu memiliki spiritualitas yang benar, memiliki spiritualitas yang baik, maka kamu harus punya satu spiritualitas membiara. Jadi dengan saudara masuk dalam biara, saudara harus apa? Saudara harus rela untuk hidup sederhana. Jadi kalau saudara masuk dalam biara, spiritualitas yang dibangun adalah saudara harus berdoa, saudara harus baca Alkitab, dan bukan hanya itu saja, saudara juga harus berpakaian sederhana. Tidak boleh pakai branded
clothes gitu ya. Nggak bisa memakai akan baju branded. Lalu juga sudah masuk ke biara itu semua sama jubahnya. Jubah dari jerami atau juga jubah yang begitu common pada zaman itu. Dan mereka tiap hari harus berdoa, merenungkan firman Tuhan, ikut misa, ya. Lalu berikutnya yaitu apa? Yaitu mereka juga harus melakukan tiga hal. Pertama yaitu hidup sederhana. Maka hidup sederhana itu digambarkan dengan mereka tidur di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi disengaja, saudara. Jadi mereka di biara kelihatannya, saudara, biarawan itu tinggal di biara, mereka punya tempat tidur. Jawabannya enggak, saudara. Di zaman itu, di zamannya Martin Luther, biarawan-biarawan itu mereka punya kamar sendiri, tapi kamar mereka tidak ada tempat tidur. Jadi mereka tidur di mana, saudara? Mereka tidur di atas jerami. Jadi sudah bayangkan, kamar-kamar mereka itu isinya jerami, saudara. Di mana jerami-jerami itu menjadi tempat alas mereka tidur. Nah, itu adalah konteks di dalam abad 16 seperti itu. Nah, sudah bayangkan di atas jerami mereka tidur, lalu dengan apa namanya, dengan meja untuk mereka belajar, membaca kitab suci dan berdoa, dan meja mereka menghadap jendela yang terbuka. Dengan satu harapan bagaimana waktu cahaya matahari masuk mereka berkontemplasi, ya. Mereka membaca kitab suci, mereka berdoa, dan waktu malam mereka menyalakan lilin di depan meja tersebut. Nah, itu adalah kebiasaan mereka setiap hari. Nah, itu dianggap sebagai hidup sederhana, hidup tidak terikat dengan dunia, dan hidup dengan satu kehidupan yang tidak bersentuhan dengan dunia luar. Nah, itulah spiritualitas yang ditawarkan oleh Katolik Roma. Maka tidak heran, saudara, kehidupan ini dianggap sebagai kehidupan asketis. Ya, asketis itu apa? Berarti asketis itu melawan kedagingan. Saudara bayangkan, saudara, ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita bayangkan di abad 16, ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin menyentuh jiwa. Kenapa? Bayangkan seorang biarawan tinggal di satu kamar di mana tidak ada tempat tidur, tapi ada jerami. Nah, jerami itu sangat, sudah sangat-sangat rentan juga dengan apa? Binatang-binatang kecil. Jadi sudah bayangkan biarawan itu mereka juga bergumul, waktu tidur pun mereka bergumul dengan binatang-binatang kecil yang ada di jerami. Bahkan mungkin tikus pun bisa muncul di situ. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan menjadi seorang biarawan pada saat itu adalah sesuatu yang menyangkal diri luar biasa. Tetapi yang menjadi poinnya adalah mereka mengajak setiap orang-orang yang mau hidup suci, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, masuk biara dan hidup membiara, jangan bersentuhan dengan dunia. Nah, itulah ditawarkan oleh spiritualitas Katolik Roma. Ya. Kedua, kita melihat bagaimana ada satu sekte yang juga menawarkan spiritualitas padang gurun, saudara. Yaitu di saat seseorang sudah membiara, sudah belajar firman Tuhan, sudah berdoa, dan juga sudah belajar begitu banyak akan latihan-latihan rohani, lalu mereka akhirnya diundang untuk apa? Kalau kamu mau masuk ke dunia, kamu harus cari tempat yang sulit. Misalnya kamu tinggal di Jakarta, kamu nggak boleh keluar daripada biara lalu ke Jakarta. Kamu harus kemana? Kamu harus ke tempat-tempat yang berbahaya. Saudara, ini kamu harus ke tempat-tempat yang tanda kutip menyediakan fasilitas-fasilitas yang kamu tidak akan punya. Nah, saudara, kalau pakai istilah daripada abad 16, yaitu adalah spiritualitas padang gurun. Kenapa demikian? Mereka memakai dasar yaitu adalah daripada Alkitab suci, yaitu adalah Yesus Kristus sebelum memulai pelayanannya, dia diarahkan oleh Roh Kudus untuk kemana? Ke padang gurun. Dan kenapa mesti ke padang gurun? Untuk dicobai oleh iblis. Nah, saudara bayangkan. Maka menjadi seorang biarawan adalah seorang yang dipersiapkan untuk apa? Mereka di dalam biara belajar adalah untuk mereka dicobai oleh iblis dulu. Sampai mereka bisa menang atas itu, maka mereka baru bisa untuk bisa melewati kehidupan di dalam dunia. Satu sisi kita bisa melihat banyak hal-hal yang baik, saudara. Yaitu apa? Bagaimana mereka belajar untuk mengejar hidup suci, mengejar hidup kudus, mengejar hidup benar. Ya. Dan
Spiritualitas seperti ini adalah spiritualitas yang sangat-sangat baik untuk pribadi dari orang-orang tersebut. Tetapi saudara, bagi orang-orang reformasi, khususnya bagi orang-orang reform, apa yang dilakukan oleh Katolik Roma dengan menawarkan spiritualitas membiara dengan spiritualitas padang gurun, ini adalah sesuatu yang tidak seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Kenapa demikian, saudara? Karena bagi orang-orang reformasi, khususnya dalam gerakan reform, khususnya Martin Luther dalam abad 16, Martin Luther melihat bagaimana spiritualitas itu justru bukan untuk kita meninggalkan dunia dan akhirnya kita masuk dalam dunia yang lain, yaitu adalah kita setiap hari baca kitab suci, setiap hari kita baca akan ayat-ayat yang penting, lalu baca buku teologi, lalu berdoa dan sebagainya, dan kita berada dalam dunia yang berbeda. Tidak. Justru bagi Martin Luther justru kita ini berada di dalam dunia. Nah, karena kita ada di dalam dunia, kita bukan masuk ke dalam dunia lain dan meninggalkan dunia. Kita ini kan dipanggil adalah untuk bagaimana menjadi saksi Tuhan di dalam dunia. Jadi bukannya kita masuk ke dalam gereja dan meninggalkan dunia. Jadi spiritualitas hidup membiara bagi Luther itu sesuatu yang sangat-sangat tidak biblical. Satu sisi memang sangat baik untuk membangun hidup suci, hidup kudus, dan hidup benar di dalam pribadi orang tersebut, tetapi gereja sepatutnya untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mau hidup benar, hidup suci, dan sebagainya, untuk menghadapi realiti yang ada. Jadi gereja itu bukan meninggalkan dunia untuk hidup suci, tapi gereja harus masuk ke dalam dunia dan hidup suci di sana. Nah, itulah yang menjadi prioritas daripada Martin Luther. Jadi kalau Katolik Roma adalah untuk kamu hidup suci adalah kamu masuk ke dalam gereja dan tidak keluar-keluar dan hidup suci di situ. Jadi istilahnya masuk ke dalam tempat yang aman gitu ya. Nah, Martin Luther mengatakan, nggak bisa. Justru kita itu diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia, maka hidup suci nggak boleh hanya di dalam gereja. Hidup suci juga harus di luar gereja. Jadi gereja harus masuk ke dalam dunia. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau gereja masuk ke dalam dunia, pastikah gereja bisa menghadapi dunia? Saudara, bagi Martin Luther, gereja harus masuk ke dalam dunia, tapi gereja tidak boleh mengejar keduniawian. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi itulah kenapa, saudara, nanti saya akan bahas bagaimana Martin Luther mengatakan bahwa orang yang di dalam gereja sama orang di luar gereja itu jangan dipisahkan. Jadi kalau orang di dalam gereja itu orang suci, orang di luar gereja itu bukan orang suci. Bagi Martin Luther itu nonsens. Maka itulah kenapa bagi Martin Luther mengatakan bahwa there is no dichotomy between sacred and secular. Jadi bagi orang Kristen, di saat kamu jadi bisnismen, kamu melayani Tuhan, bukan melayani bosmu. Di saat kamu menjadi seorang pastor, kamu harus melayani Tuhan, bukan melayani denominasimu. Seperti itu. Jadi semua harus berada di bawah ketuhanannya Tuhan sendiri. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Martin Luther, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Martin Luther itu betul-betul satu pendobrakan yang luar biasa. Dan itu tentu saja membuat sakit hati gereja pada saat itu, karena gereja dianggap tidak peduli dengan dunia. Nah, saudara, itulah kenapa akhirnya kita melihat di dalam gerakan reformasi, reformasi justru mengajak gereja, mengajak orang Kristen, mengajak setiap orang-orang percaya membangun spiritualitas bukan menjauhi dunia, tapi harus mendekat kepada dunia tanpa duniawi. Jadi pertanyaannya, boleh nggak punya iPhone? Ya boleh, tapi pakai iPhone buat apa? Buat melayani Tuhan atau enggak? Jadi saudara mau punya Samsung, boleh nggak? Boleh punya Samsung. Tapi pertanyaan, punya Samsung buat apa? Apakah kamu memakai Samsungmu adalah untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, kalau pakai versi Katolik Roma, nggak boleh ada iPhone, nggak boleh ada Samsung. Kenapa? Samsung duniawi. iPhone duniawi.
Nggak boleh ada telepon duniawi, seperti itu. Nah, saudara bisa bayangkan contohnya seperti itu. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk menggumulkan tentang reformasi dan spirituality. Kenapa? Kenapa topik ini penting, saudara? Beberapa hal yang saya mau sharingkan. Pertama adalah karena sekularisme sudah bukan hanya sekedar ada di luar gereja. Karena sekularisme sudah masuk ke dalam gereja. Dosa sudah bukan sesuatu yang bersifat di luar gereja. Tapi kita juga melihat bagaimana dosa sudah masuk di dalam gereja. Nah, itu yang tadi saya sudah sharingkan di depan. Bagaimana Martin Luther melihat justru para pastor-pastor di Vatikan, di kota Roma, justru adalah pelacur yang sangat sangat punya kehidupan dengan pelacur-pelacur. Nah, ini luar biasa mengagetkan, bukan? Maka saudara bukan sesuatu yang baru, saudara, kalau kita melihat banyak orang-orang pastor-pastor Katolik atau para biarawan-biarawati yang memiliki satu kasus-kasus sex abuse atau juga bahkan child abuse, ya, pelecehan seksual kepada perempuan, kepada anak-anak kecil, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang baru. Bahkan di zamannya Martin Luther pun sudah ada. Nah, itu kenapa, saudara? Adalah karena kita melihat dosa sudah masuk di dalam gereja. Bayangkan, saudara, gereja yang dianggap tempat suci, justru adalah tempat yang paling banyak dosa sebenarnya. Mereka pakai jubah agama, tapi justru kita melihat dosanya luar biasa, bejat luar biasa. Jadi saudara jangan anggap bahwa pendeta itu orang suci. Saudara nggak bisa naif seperti itu. Kenapa? Memang kita justru melihat realita yang ada, yaitu semua Alkitab mengajarkan bahwa semua orang itu telah jatuh dalam dosa. Termasuk pendeta, termasuk penginjil, termasuk pastor, termasuk paus, termasuk semua orang-orang yang dianggap orang suci. Itu semua mereka orang-orang yang di mata Tuhan itu orang-orang yang berdosa. Jadi dosa sudah masuk dalam gereja. Bahkan kita melihat keduniawian pun sudah masuk ke dalam gereja. Nah, kita juga lihat kan bagaimana gereja sekarang sudah formatnya sudah nggak bisa dibedakan dengan dunia. Diskotik dengan gereja sudah sama, saudara. Bahkan sekarang juga ada gereja yang ya berada di coffee shop, saudara. Di Amerika ada satu gereja di mana mereka bergereja itu dengan kopi di tangan mereka. Atau juga ada gereja di mana mereka memegang bir, bahkan alkohol, saudara. Dan mereka menikmati ibadah dengan apa? In the name of Jesus we pray, amen. Ya. Lalu akhirnya birnya diminum, gluk 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 gluk. Akhirnya sudah selesai, dan akhirnya mereka dengan amin. Saudara, itu sesuatu format yang kita melihat dunia itu sudah masuk ke dalam gereja. Dan semua orang-orang di dalam gereja justru tidak melihat itu sebagai dosa. Orang di dalam gereja justru melihat, oh ini kan cara kita, cara manusia untuk bagaimana menjangkau jiwa. Jadi saudara, seringkali alasan dipakai adalah supaya banyak orang masuk dalam gereja, supaya banyak orang masuk di dalam apa namanya, rumah Tuhan. Maka caranya adalah apa? Ya kita berkompromi dengan dunia. Saudara, ini yang pertama, sekularisme. Akhirnya kita anggap jalan sekularisme adalah jalan untuk bagaimana bisa menjangkau jiwa. Saya tanya, Yesus waktu dia menjangkau jiwa, dia pakai cara apa? Dia pakai cara dunia kah? Atau dia pakai cara surgawi? Kita melihat justru cara Yesus, cara murid-murid Yesus, apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa kita katakan adalah duniawi, kan? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia berdebat. Dia mengajak untuk berapologetika. Dia mengajak orang-orang untuk mengenal agama dengan benar. Dan dia bicara tentang Alkitab. Dia nggak tinggalkan Alkitab, dia bicara Alkitab. Dia bicara kitab suci, dia bicara firman Tuhan. Dan saya ingin tanya kalau gitu. Para rasul mengajarkan apa? Memakai cara sekuler? Apakah Yesus juga mengajarkan dengan cara sekuler? Tidak. Cara yang dipakai adalah dengan kekudusan Allah, firman Allah. Jadi, saudara, topik ini penting. Kenapa? Karena di saat kita melihat gereja membiarkan dosa masuk di dalamnya, dan keduniawian masuk ke dalam gereja, sehingga akhirnya gereja nggak sadar bahwa mereka adalah bukan lagi gereja yang benar. Mereka adalah gereja yang
berdosa. Mereka adalah gereja duniawi. Nah, ini perlu menjadi sebuah hal di mana kita harus memilah, saudara. Kita ini sedang menghidupi gereja yang bagaimana hari ini. Nah, saudara, itu yang pertama. Kenapa topik ini penting? Kedua, kenapa topik ini penting, saudara, adalah karena hari ini kalau kita melihat banyak sekali orang bicara tentang spirituality, ya, bicara tentang spiritualitas, tapi tanpa mau bicara tentang iman. Ya, jadi istilah itu, saya mau memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi saya nggak mau bicara tentang without religion, without religiosity. Jadi istilahnya itu nggak penting agamanya apa, yang penting hatinya. Nah, seringkali kita dengar banyak orang seperti itu kan. Ya, jadi banyak orang membangun spiritualitas tanpa religi, yaitu spiritualitas tanpa apa namanya agama. Jadi istilahnya itu saya mau pakai cara apa, silakan. Yang penting hatinya. Menarik, saudara. Saya waktu itu saya berada di kota Shanghai, dan waktu itu saya ada di satu gereja. Saya sedang datang ke satu gereja di People Square. Di People Square situ ada satu gereja namanya More Church. Nah, mungkin saudara tahu ya, ini gereja More Church ini adalah gereja Metodis. Nah, saudara, menarik, saudara, karena di gereja More Church, More Methodist Church di situ, ini gereja Protestan. Ya. Tapi saudara, saya waktu berada di situ bersama dengan teman saya orang Jepang namanya Pak Takashi, mungkin beberapa orang tahu. Lalu saudara, pada saat kita berdiri di sana, lalu kita melihat ada satu orang masuk ke dalam gereja, lalu dia berlutut, lalu dia dengan tanda salib gaya Roman Katolik Roma, lalu akhirnya berdoa di situ dan memohon kepada Tuhan sebuah permohonan. Setelah itu, dia memakai cara Katolik yang sama juga dengan tanda salib, lalu akhirnya dia meninggalkan gereja. Nah, saudara, pada saat itu yang terjadi yaitu apa, saudara? Yang terjadi yaitu adalah satu pemahaman, dia orang Katolik, tapi dia masuk ke gereja Protestan, dan dia berdoa kepada Tuhan dengan cara dia, tetapi di gereja yang berbeda. Saudara, satu sisi ada pro and kontra dalam hal ini. Tapi saya ingin coba bayangkan dengan cara yang lebih berbeda. Misalnya begini. Misalnya Markus gitu ya. Markus pergi ke pesantren atau pergi ke masjid. Dan Markus pergi ke masjid berdoa dengan cara Kristen atau cara Protestan. Sudah pergi ke sana, sudah berdoa di dalam nama Yesus, berdoa di sana. Saudara, saya yakin dan percaya Markus akan diusir, saudara. Dan saya yakin dan percaya Markus pasti akan diberikan sebuah dakwah, menerima satu hal yaitu supaya dia bertobat, saudara. Kenapa? Cara dilakukan tidak wise. Itu dianggap tidak menghormati hak asasi manusia atau hak asasi orang beragama. Pasti itu. Nah, tetapi saudara, itulah dunia sekarang, abad 21 seperti itu. Sekarang abad 21 menawarkan spiritualitas tanpa religi. Jadi saudara tidak heran, saudara. Sekarang saudara akan melihat banyak orang-orang akan mempraktekkan hal seperti itu. Kenapa? Yang penting hatinya, tidak penting agamanya. Jadi itu yang kita melihat orang-orang Katolik pun melakukan hal yang sama. Nah, contoh yang sering kali saya pakai adalah kalau saudara orang Chinese, ya, saudara biasanya kalau orang tua saudara meninggal, saudara harus pai-pai kepada orang tua. Saudara harus pai-pai membawa hiu di depan orang tua. Nah, bagi orang Katolik itu tidak apa-apa. Kenapa? Waktu kamu pegang hiu, kamu bukan menghormati orang tuamu, bukan menyembah orang tuamu, tapi kamu menyembah Tuhan melalui cara penghormatan kepada orang tua. Nah, ini cara Roman Katolik mengatakan seperti itu. Sedangkan orang Protestan mengatakan no. Di saat kamu memegang hiu dan kamu menyembah orang tua kamu sedang melakukan penyembahan kepada idol. Kamu sedang menyembah bukan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa disembah dengan cara yang seenaknya sendiri. Tidak bisa. Nah, saudara, itu kira-kira ya. Jadi perjuangan Martin Luther itu perjuangan yang cukup kaku, saudara. Itu nggak boleh pakai cara yang lain. Cara yang harus dilakukan adalah cara yang diajar kitab suci.
Jadi kita harus datang dalam dunia, tapi bukan berarti kita duniawian, gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau terjun ke dalam dunia, kita nggak harus pakai tato misalnya, gitu ya. Saudara mau melayani orang-orang yang berada di, ya orang-orang gangster gitu ya, saudara nggak harus pakai tato untuk memberitakan Injil. Saudara nggak harus pakai hip hop untuk memberitakan Injil. Saudara nggak harus untuk apa? Ya tanda kutip menjadi seperti mereka, misalnya rokokan, lalu pakai marijuana, lalu akhirnya sudah teman sama dia, lalu memberitakan Injil. Itu bukan cara Alkitab, saudara. Memang betul Yesus datang ke dunia menjadi manusia, tapi bukan berarti dia meninggalkan kekudusan. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Martin Luther, saudara. Nah, hari ini kalau kita dari orang-orang seperti ini mengatakan bahwa pokoknya hati kita reform, masalah gaya hidup kita, masalah kita punya apa namanya cara menyembah kita itu pakai gaya-gaya yang tanda kutip dari reform, tidak apa-apa. Saudara, itu sesuatu yang ditawarkan dunia, tapi bagi Martin Luther, no. Saudara, membangun spiritualitas harus dengan konsep Alkitab. Maka itu kenapa topik ini penting untuk kita bicarakan. Ketiga, mengapa topik ini penting untuk kita bisa sama-sama belajar? Ketiga, yaitu adalah karena kita melihat di abad sekarang ini banyak sekali orang Kristen tapi semangatnya bukan semangat Alkitab. Tapi semangatnya adalah semangat spiritisme. Apa sih semangat spiritisme itu? Spiritisme adalah semangat yang membuka ruang bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi, secara personal. Tetapi di luar ajaran kitab suci. Nah, ini yang menjadi problem terbesar. Di mana banyak orang-orang mengatakan Tuhan bicara sama saya, misalnya apa? Markus, kamu harus apa namanya? Menikah dengan orang Tiongkok, nggak boleh nikah sama orang Indonesia. Oh. Sudah waktu saya mengatakan seperti itu, Markus langsung melihat, wah itu adalah perkataan Tuhan kepada Kodan. Dan akhirnya apa? Wah saya harus dengar perkataan Kodan. Nah, seperti itu misalnya. Sudah. Ya enggak apa-apa sih kalau memang Tuhan punya rencana untuk itu ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan yang dikatakan oleh Kodan itu adalah biblical. Jawabannya nggak biblical sama sekali. Apa namanya fondasi daripada perkataan Kodan? Nggak ada. Tuhan bicara sama saya itu personal. Gimana mungkin ini bisa dikonsumsi publik? Ya memang sudah dalam kitab suci banyak sekali kita melihat bagaimana para rasul dan para nabi Tuhan bicara kepada mereka secara personal. Iya, kenapa? Karena waktu itu belum ada kitab suci. Nah sekarang kita membaca kitab suci, kita membaca kisahnya, dan kita belajar daripada mereka untuk melihat bagaimana yang menjadi poinnya adalah bagaimana kita konsentrik kepada firman. Itu yang penting. Jadi saudara, ini yang hari ini kita melihat gereja sudah banyak sekali dikotori dengan konsep-konsep spiritisme yang sebenarnya kurang bertanggung jawab, saudara. Saya tahu ada satu orang yang dikatakan, Tuhan bicara sama saya misalnya. Mengatakan bahwa apa? Ya, misalnya Markus harus menikah dengan siapa? Dengan Markis, gitu kan. Akhirnya menikahlah mereka, tapi akhirnya pernikahan itu tidak bisa diperjuangkan. Kenapa? Ya karena tidak ada pengenalan yang benar, tidak ada satu visi yang benar. Mereka cuma pokoknya dengar daripada kata Kodan, tapi akhirnya mereka tidak bahagia. Nah, saudara, ini sudah sangat santer banget di zaman sekarang. Jadi semangat spiritisme masuk dalam gereja. Nah, ini bahaya banget, saudara. Kalau sudah spiritisme masuk ke dalam gereja, itu namanya perdukunan lebih tepatnya. Ini sudah mistis. Gereja mistis, gereja perdukunan. Dan itu bukan lagi gereja. Dan mengapa topik ini penting? Sekularisme, spiritualitas tanpa religi, spiritisme, dan berikutnya adalah legalisme. Nah ini adalah yang sangat identik dengan reform gitu ya. Reform itu seringkali dianggap sebagai tokoh-tokoh legalisme. Apa itu tokoh-tokoh legalisme? Adalah tokoh-tokoh yang mengatakan taat maka kamu diberkati. Tidak taat maka kamu akan dikutuk. Nah itu sebenarnya memang kitab suci menyatakan itu, saudara. Ya. Dan ya seringkali orang
Orang jadi saleh itu bukan karena betul-betul sadar dirinya berdosa. Kadang-kadang mereka jadi saleh itu karena takut, saudara. Nah, itu seringkali yang terjadi. Sehingga mereka bertobat atau mereka menjadi orang Kristen, mereka menjadi orang melayani Tuhan di dalam gereja, bukan karena mereka memiliki intimasi dengan Tuhan, tapi mereka mengalami intimidasi. Mengalami intimidasi daripada ya Alkitab gitu ya, atau intimidasi daripada hamba Tuhan. Harusnya memiliki intimasi dengan Tuhan, sayang sama Tuhan, tapi satu sisi yang lain justru akhirnya dia merasa diintimidasi karena perintah-perintah Tuhan dan sebagainya. Nah, apalagi orang-orang reform seringkali banyak dijudge sebagai orang-orang legalisme. Karena apa? Karena harus taat kepada kitab suci. Kalau nggak taat, kamu pasti dikutuk sama Tuhan. Satu sisi kita memang harus sadar diri, saudara. Memang kadang-kadang kita tuh bisa jadi orang legalisme. Kenapa? Karena menuntut sesuatu yang mungkin orang lain kita tuntut, tapi seringkali kita nggak nuntut diri. Jadi kadang kita juga mesti tanya, memang kita jangan-jangan adalah orang legalisme. Ya. Tapi satu sisi yang lain itu adalah kita juga jangan menjadi orang yang parno sendiri dengan mengatakan oke, apa namanya, saya suruh orang taat, lalu saya juga mau taat. Maka saya taat untuk apa? Bukan untuk takut. Tapi sebenarnya saya taatlah karena saya sayang. Memang nggak gampang, saudara, untuk taat karena sayang. Kecuali dia memang sungguh-sungguh dalam hatinya dikasih anugerah sama Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bilang, orang reform adalah orang yang legalisme nggak? Kalau tanpa anugerah Tuhan, orang reform bisa di orang yang sangat-sangat legalisme. Tanpa the grace from God, saudara bisa menjudge orang, kamu orang berdosa. Tapi saudara, kita kurang kasih untuk membangun mereka. Jadi satu sisi yang lain, ini kebahayaan juga pada kita sebagai orang-orang Protestan. Jadi ini juga perlu menjadi sebuah self-kritik kepada kita sebagai orang reform, yaitu apa? Saudara, you're so potential to be legalism. Saudara sangat potensial menjadi orang-orang legalism. Maka butuh anugerah Tuhan. You need the grace from God. Untuk sadar bahwa apa? You need love. You need God's love. To do as reformed people. To do with the reformed theology. Saudara butuh the grace from God. Nah, saudara, maka kebergantungan terhadap anugerah Tuhan ini barulah bisa membuat saudara menjadi orang-orang yang dapat menghadapi, melewati, menerobos apa yang dikatakan legalisme. Baik, saudara. Jadi ini beberapa poin kenapa topik ini penting sehingga saya ajak kita untuk kita sama-sama bisa bicarakan. Nah, oke. Maka berikutnya yaitu sebenarnya kita itu sebagai gereja Protestan yang kita yang sangat mendukung gerakan reformasi. Sebenarnya apa sih yang menjadi semangat daripada kita? Ya, semangat kita terhadap spiritualitas itu apa sebenarnya? Jadi kita sebagai orang reform itu punya standar apa di saat bicara tentang spiritualitas? Maka ini penting banget untuk kita bisa punya standpoint ya. Sehingga saudara bukan menjadi orang Kristen yang pokoknya kitab suci ngomong apa, tapi saudara nggak punya mindset yang saudara bangun. Ya, saya harap saudara bisa belajar daripada gerakan reformasi, dan khususnya juga belajar dari Martin Luther ya, dan juga belajar dari Calvin, daripada apa yang menjadi perjuangan kita sebagai gereja, khususnya menghadapi apa yang namanya spiritualitas. Oke, mungkin hal yang pertama yang saya mau kita sama-sama coba belajar, ya, gimana kita bisa memiliki semangat reformasi dan spiritualitas yang benar. Oke, yang pertama, saudara, saya ajak kita membuka satu ayat. Pertama, saudara, saya ajak kita buka satu ayat. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 6, ayat 5.
Oke. Apakah memungkinkan Markus untuk bisa membacakan untuk kita semua? Roma 6 ayat 5, apakah memungkinkan? Oke, kalau nggak memungkinkan saya akan bacakan ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sudah perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu, ya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, saudara, karakteristik pertama, semangat reformasi dan spiritualitas adalah bagaimana saudara dan saya itu harus menjadi satu dengan Kristus. Jadi karakteristik pertama yaitu bagaimana kita bisa punya semangat reformasi dan spiritualitas yang benar adalah yang pertama, saudara harus menjadi satu di dalam Kristus. Kalau pakai istilah teologi namanya Kristosentrik, berpusat pada Kristus. Atau kalau kita pakai bahasa yang lebih keren lagi yaitu adalah union with Christ. Union with Christ itu berarti mengalami union, mengalami satu di dalam Kristus. Satu di dalam Kristus itu apa sih, saudara? Satu di dalam Kristus itu adalah something yang, ya tanda kutip adalah sesuatu yang bersifat gerejawi atau juga bersifat personal life atau sesuatu yang bersifat publik atau bersifat apa, saudara? Saudara, Christocentric atau union with Christ itu adalah sesuatu yang kita harus baca di dalam konteks yang penting yang harus kita pelajari. Dan konteks apa yang penting kita pelajari? Bersatu dalam Kristus di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Berarti apa, saudara? Berarti bersatu dalam Kristus dalam kematiannya, berarti saudara ikut di dalam Kristus di dalam penderitaan maupun juga di dalam kebangkitannya, itu dalam kemenangan. Saudara harus memiliki akan satu kehidupan di dalam Kristus itu di dalam segala keadaan. Baik di dalam gereja, baik di luar gereja. Di dalam gereja, bagaimana kita sama-sama bisa membangun union with Christ. Saudara bisa sama-sama satu dengan yang lain itu sayang sama Tuhan. Saudara coba tanya kepada diri kita sendiri. Do you love your God? Do you love your Christ? Apakah saudara sayang sama Kristus? Saudara sayang nggak sama Tuhan? Saudara sayang nggak dengan Roh Kudus? Saudara mungkin saudara bilang, waduh, saya nggak pernah kebayang nih. Saya berdoa dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, do I love Him? Apakah aku mengasihi Dia? Nah, saudara, ini penting banget, saudara. Kenapa? Kalau rasa sayang kita tidak dibangun di dalam Kristus, maka kita akan menjadi orang Kristen tapi yang melenceng daripada core-nya. Melenceng daripada pusatnya. Kenapa? Saudara sebagai orang Kristen, saudara seharusnya adalah orang-orang yang sayang sama Tuhan, sayang sama Kristus, sayang sama pekerjaan Roh Kudus, tapi saudara, you are not loving God. Saudara, mungkin sebuah sindiran ya. Seringkali kita ini di dalam gereja jangan-jangan juga tidak melakukan union with Christ gitu ya. Kita nggak betul-betul melayani Tuhan tuh nggak sayang sama Tuhan sebenarnya. Kita melayani karena kepaksa, kita melayani juga karena ada rekan-rekan yang mendukung dan sebagainya, ada teman dan sebagainya. Dan itu faktor luar yang mendukung untuk kita akhirnya apa? Oke, saya bangun, saya punya Christian life. Tapi pertanyaannya adalah union with Christ itu bicara tentang intimacy with kebenaran firman Tuhan. Untuk kadang-kadang memberikan, ya mungkin istilah yang kurang cocok, tetapi ini sesuatu yang juga penting, itulah intimidasi.
Kadang kita tuh perlu diintimidasi memang, untuk disadarkan betapa kita tuh konyolnya luar biasa, berdosa ini, berdosa itu, dan sebagainya. Nah, mungkin sebuah sindiran gitu apa? Kadang-kadang kita itu gereja Tuhan, kita itu tidak mengejar union with Christ. Kita seringkali cuma melakukan fellowship with Christ. Kita melakukan fellowship with Christ itu ya, Pak. Ya, kita sama-sama ngumpul di dalam nama Tuhan, kita doa di dalam nama Tuhan, kita ibadah dalam nama Tuhan, just fellowship with Christ, without any union with Christ. Itu yang diperjuangkan Luther, saudara. Luther kenapa berani melawan gereja pada saat itu? Padahal dia orang yang tersendiri, saudara. Karena dia tahu yang dia lakukan adalah satu hal yang penting. Kenapa? Karena itulah yang Kristus kerjakan untuk gerejanya. Yaitu Kristus rela mati bagi gerejanya. Dan Kristus bangkit bagi gerejanya. Maka dia rela melihat gerejanya yang sudah jatuh dalam dosa. Dia rela untuk melakukan reformasi. Mungkin pertanyaan secara rohani, do you love your God? Do you love Christ? Do you love the Holy Spirit? Jangan puas di saat kita melakukan fellowship with Christ. Mari kita mengejar yang pertama, yaitu adalah union with Christ. Yaitu memiliki hubungan bersatu di dalam Kristus. Di dalam kematiannya, dalam penderitaannya, maupun juga di dalam kebangkitannya. Kedua, saudara, yaitu adalah bagaimana kita belajar untuk memiliki kehidupan pertobatan yang sejati. Jadi orang Kristen itu butuh pertobatan, saudara. Nah, pertanyaannya pertobatan saudara itu pertobatan yang sejati atau bukan? Nah, ini perlu ditanya, saudara. Kenapa? Karena pertobatan yang sejati itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Apakah saya mengatakan saya bertobat, tapi sebenarnya pertobatan itu bukan pertobatan karena pekerjaan Roh Kudus, tapi mungkin karena ya saudara sendiri yang menciptakan pertobatan versi Anda, gitu ya. Coba kita buka dalam satu ayat, saudara. Yaitu kita coba lihat di dalam kitab Titus. Di dalam kitab Titus 3 ayat 5. Oke, saya akan bacakan. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, saudara, saya tekankan lagi ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, oke? Tetapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, oleh permandian kelahiran kembali. Kelahiran kembali ya, di sini tentu saja adalah pertobatan ya. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara perlu bertanya kepada Tuhan, saya sudah dilahirkan kembali belum? Saya sudah betul-betul bertobat belum? Saya betul-betul sudah jijik terhadap dosa belum? Saya sudah sungguh-sungguh bisa mengimani Engkau sebagai satu-satunya standar hidup saya atau belum? Saudara, seorang bapak gereja namanya Agustinus, dia pernah terjebak di dalam pengajaran yang sangat-sangat berbahaya, yaitu satu pengajaran namanya Manichaeism. Dia dipengaruhi oleh konsep bagaimana good and evil itu sedang berperang. Ya. Dan dia tuh seringkali menjadi orang yang hidup di dalam satu hal, yaitu apa? Dia selalu kalah. Good and evil, jahat dengan baik itu berperang. Dan dia selalu di dalam posisi kalah. Kalah maksudnya kejahatan selalu menang. Kenapa? Karena dia tak bisa lepas dari satu dosa, yaitu dosa perzinahan. Sampai akhirnya pada saat dia sangat depres, dia tak bisa keluar daripada dosanya. Sampai akhirnya ada satu anak kecil mengatakan kepada dia, "Pak, datang sini Pak, bacakan ayat ini Pak." Sudah, jadi anak kecil kadang bisa dipakai Tuhan untuk mempertobatkan satu orang. Jadi anak kecilnya bilang, Pak Agustinus, datang sini Pak, baca ayat ini Pak.
Dan ayat apa yang dibaca, saudara? Ayat yang dibaca adalah ayat yang ada di dalam kitab Roma 13, ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, anak kecil itu tidak tahu pergumulannya Agustinus apa. Tapi anak kecil ini digerakkan oleh Tuhan untuk apa? Kasih ayat ini kepada Agustinus. Dan waktu Agustinus baca ayat ini, air mata terus mengalir, dia sadar dirinya tersentak oleh setiap apa yang ada di kitab suci, dan dia saat itu bertobat. Dan dia menganggap penting peristiwa itu. Peristiwa apa? Kelahiran kembali. Peristiwa apa? Pertobatan dirinya. Dan pertanyaannya, pertobatan itu siapa yang membuat dia bertobat? Roh Kudus yang membuatnya. Yang memberikan hidup yang baru siapa? Roh Kudus yang memberikan. Jadi siapa bilang, saudara, orang reform itu tidak ada Roh Kudus? Orang reform itu kembali kepada kitab suci loh. Orang reform itu sebenarnya sangat pneumatologis. Pneumatologis itu adalah sangat mementingkan karya Roh Kudus. Nah, saudara, maka siapa bilang orang reform itu tidak setuju dengan Roh Kudus? Justru orang reform itu sangat mementingkan pekerjaan Tuhan, termasuk pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena orang reform percaya, pertama, Roh Kudus itulah yang membawa orang berdosa kepada Kristus. Itu yang dipercaya oleh orang reform. Kedua, orang reform percaya bahwa hanya pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang berdosa bersatu di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Itu dipercaya oleh orang-orang reform. Dan ketiga, orang reform percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyucikan hidup kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hidup suci. Itu yang dipercaya oleh orang-orang reform. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Protestan. Jadi Kristosentrik kedua adalah pneumatologis, dengan tentu saja dengan di dalam pertobatan. Ya. Ketiga, yaitu adalah teosentris, saudara. Teosentris itu apa? Teosentris itu adalah teos. Teos itu Tuhan. Sentris itu pusat. Berpusat pada Tuhan. Yaitu apa? Di dalam kedaulatan dan anugerah Tuhan. Jadi, saudara, kita itu bukan orang-orang yang ngawur, sudah ngaco, lalu akhirnya, oh Martin Luther itu memberontak itu karena egoisme diri, arogansi diri. Tidak, sudah. Justru apa yang dilakukan Martin Luther itu karena dia berpegang kepada theocentric life, yaitu berpusat kepada kedaulatan Allah dan anugerah Allah. Sehingga gereja saat itu di saat melakukan kefatalan dengan menjual surat indulgensia, dan akhirnya ditegur oleh siapa namanya? Martin Luther. Saudara, kita melihat akhirnya apa yang terjadi. Gereja Katolik akhirnya mengakui kok, akhirnya. Setelah berpuluh-puluh tahun, barulah gereja mengakui bahwa zaman Martin Luther itu, Gereja Katolik Roma sedang mengalami masa gelap. Diakui oleh Gereja Katolik Roma. Jadi sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Martin Luther itu adalah teosentrik. Ajaran yang berpusat pada kedaulatan Allah dan oleh anugerah Allah dipimpin oleh Tuhan. Dan mengajak untuk orang-orang apa? Jangan berpegang kepada apa yang diciptakan oleh dunia. Surat indulgensia itu bukan spiritualitas yang benar. Beli keselamatan itu bukan spiritualitas yang benar. Spiritualitas yang benar itu adalah bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, dan berjuang sampai akhir di dalam penyertaan Tuhan. Itu yang namanya teosentrik. Jadi misalnya kalau saudara sekarang ada di China, saudara nggak tahu sampai kapan saudara ada di China. Saudara doa sama Tuhan, yaitu apa? Selama saudara ada di China, saudara harus punya theocentric life, yaitu apa? Percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kuat di dalam Tuhan, lewati semua dengan percaya kepada Tuhan. Dengan itu apa?
saudara akan menjadi orang yang rohani. Dengan demikian saudara akan jadi orang yang berspiritualitas. Saudara orang yang sangat peka dengan apa yang Tuhan mau. Kalau enggak apa? Kalau enggak, saudara akan jadi orang yang sekuler. Bukankah hari ini banyak orang Kristen yang kayak begini? Oh, I love Jesus, but please don't change my style. Istilah gitu ya. Aku mau jadi Kristen, tapi saya nggak mau kamu ganggu-ganggu aku. Aku suka ke gereja, nggak suka ke gereja, itu urusanku. Kamu nggak usah lakukan apapun. Nah, sudah misalnya kayak begitu. Itu banyak orang macam begitu. Give me Jesus, but please don't change my style. Aku nggak suka ke gereja, yang itu lu nggak usah ngurus. Ya. Padahal, saudara, kita melihat Alkitab mengatakan apa? Marilah kita. Saudara, Alkitab mengajarkan, ayo kita mengajak mereka. Untuk apa? Mengikuti pertemuan-pertemuan rohani. Kenapa? Untuk kita sama-sama di dalam Kristus, bukan sekedar fellowship with Christ, tapi kita sama-sama mengalami union with Christ. Jadi saudara jangan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pesimistik gitu ya. Kalau kadang kita ngajak ke gereja, orang tolak, itu kadang kita ngerasa sakit hati dan sebagainya. Saudara, kadang kita jangan terlalu rasa kecil hati. Kenapa? Kadang Tuhan bisa pakai apa yang kamu lakukan dengan hal yang mungkin dianggap simple, dan mungkin orang tersebut nggak terlalu comfortable dengan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan bisa pakai itu. Seorang anak kecil aja bisa dipakai Tuhan untuk mempertobatkan seorang Agustinus, orang besar itu. Apalagi kita bisa dipakai Tuhan. Maka theocentric life itu penting banget, saudara. Dan untuk menjadi orang yang theocentric life itu orang mesti gimana? Orang yang memiliki pusat Kristus dalam hidup kita itu, kita mesti jadi orang yang bagaimana? Saya ajak kita lihat satu ayat yang sudah terkenal banget. Roma 12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa itu maksudnya? Jangan serupa dengan dunia ini. Pertama, saudara mau menjadi orang Kristen yang betul-betul berspiritualitas benar. Pertama yaitu you must to be different. Saudara harus being different. Itulah ajaran kitab suci. Jangan serupa dengan dunia ini. Berarti saudara harus being different. Dan being different adalah panggilan semua orang percaya. Lalu dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berarti mindset saudara harus berubah. Yaitu apa? Bukan disetir oleh prinsip-prinsip dunia. Saudara, kita sekolah pasti belajar prinsip-prinsip dunia lah. Ya. Saudara belajar Mandarin, saudara pasti belajar daripada karya-karya orang-orang karya pujangga-pujangga Chinese kuno, gitu kan. Saudara belajar dari Lao Tzu, belajar daripada Kung Tzu, saudara belajar daripada Meng Tzu, saudara belajar dari Sun Tzu, saudara belajar dari banyak orang-orang yang besar. Dan itu orang-orang dunia. Dan saudara, itu adalah akal budi yang ya dipimpin oleh orang-orang besar di dunia. Tapi saudara jangan lupa, saudara bukan dipanggil untuk belajar itu saja. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi daripada semua itu. Yaitu adalah pembaruan budimu oleh karena Tuhan. Jadi mindset saudara, worldview saudara, harus ikut cara pandang Tuhan. Kenapa, saudara? Mesti cara pandang Tuhan. Kenapa kok nggak ikut cara pandang dunia saja? Karena cara pandang dunia tidak membawa saudara ke surga. Hanya cara pandang Tuhan yang membawa saudara ke surga. Hanya cara pandang Tuhan yang kekal. Cara pandang manusia tidak kekal, cuma temporary. Maka bagaimana mungkin saudara bisa berkata bahwa, oh saya mau masuk surga dengan cara dunia? Nggak mungkin. Formatnya nggak masuk, saudara. Istilahnya itu, saudara punya iPhone, tapi saudara mau nge-charge pakai chargernya itu
micro SD punya atau micro C punya. Nggak bisa. Kalau mau iPhone ya dicap dengan iPhone. Itu logika yang sangat ini. Saudara mau menjadi orang spiritualitas benar, ya harus ikut chargernya spiritualitas yang benar. Baru bisa electricity-nya jalan. Ya. Maka being different itu penting, memiliki mindset yang ya tanda kutip godly gitu ya, atau mungkin kita pakai istilah lebih kerennya heavenly mindset gitu ya. Mindset yang berpusat pada surgawi gitu ya. Dan apa lagi? Sehingga aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, baik yang berkenan kepada Allah maupun yang sempurna. Berarti memiliki discernment, pemilahan. Saudara bisa punya judgment, mana yang benar, mana yang salah, mana yang Tuhan punya, mana yang bukan Tuhan punya. Memilah mana benar, mana salah. Itu butuh pengetahuan, butuh pengenalan. Penting, luar biasa. Dan terakhir, saudara, perjuangan Martin Luther adalah juga memperjuangkan integrative life. Ya, ini tadi saya sudah sempat mention di depan. Apa maksudnya integrative life? Yaitu adalah there is no dichotomy between sacred and secular. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Martin Luther mengatakan, siapa bilang paus lebih suci daripada tukang sapu? Tukang sampah. Tukang sampah, tapi kalau dia percaya pada Tuhan dan dia waktu menyapu kotoran atau menyapu debu, tapi dia dalam hatinya berkata, Tuhan, sapulah dosa dalam hidupku seperti aku menyapu debu di ruangan ini. Luther mengatakan, dia adalah hamba Tuhan. Jangan-jangan paus yang pakai jubah agama, pendeta yang pakai jubah agama, tapi hatinya nggak terpaut sama Tuhan. Jangan-jangan dia bukan hamba Tuhan. Jangan-jangan dia nggak punya spiritualitas yang sesungguhnya. Justru tukang sapu, tukang sampah yang ada di luar, tapi hatinya kepada Tuhan. Mereka justru yang jangan-jangan dipakai Tuhan. Jadi Martin Luther waktu itu mendobrak luar biasa, menyerang abis gereja, menyerang abis paus, menyerang abis biarawan dan biarawati, untuk mengatakan bahwa siapa bilang hidup membiara itu membuat kamu hidup lebih suci. Siapa bilang hidup di padang gurun itu membuat kamu hidup lebih suci. Spiritualitas-spiritualitas yang dibangun oleh mereka, apakah betul membuat kamu hidup lebih suci? Jawabannya enggak. Kamu masuk biarawan, kamu masuk ke biara, kamu hidup suci di sana, tapi kamu waktu masuk dalam dunia tetap sama kok. Buktinya di Vatikan banyak child abuse, banyak sex abuse. Dilakukan oleh siapa? Banyak dilakukan oleh para biarawan. Maka Martin Luther sedang mengatakan bahwa there is no such thing, mengatakan bahwa kalau kamu masuk ke biara, membuktikan kamu lebih suci daripada orang di luar biara. No. Maka itulah kenapa Luther sangat menekankan bagaimana jangan engkau membedakan yang di luar gereja dengan di dalam gereja. Kenapa? Kalau pinjam istilah Abraham Kuyper itu, tidak ada satu inci dalam hidup saudara dan saya itu yang bukan daripada Tuhan. Jadi semua itu dibawa ketuhanan Kristus. Jadi saudara jadi bisnismen itu nggak usah guilty feeling, bisa nggak jadi hamba Tuhan. Tapi kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara jadi pendeta, tapi saudara tidak melakukan apa yang benar, kamu harus guilty feeling. Maka integrative life itu penting untuk dibangun. Maka spiritualitas yang baik itu adalah di saat kita bisa ya berargu dengan diri kita sendiri, bercermin dengan kitab suci, itu penting banget. Jadi setelah itu, kalau saya jadi seorang pendeta hari ini, apakah saya sama Alkitab saya ini bisa dikatakan sebagai satu ini yang cocok? Saya banyak menemukan nggak cocok, saudara. Saya banyak hal nggak cocok sama firman Tuhan. Tetapi saya juga tahu bahwa apa? Only by grace of God, Tuhan masih mau melayakkan saya untuk belajar. Jadi siapa bilang saya lebih suci daripada orang lain? Jangan-jangan Anda lebih suci daripada saya.
Anda jangan-jangan lebih rajin baca Alkitab daripada saya. Jangan-jangan Anda berdoa lebih rajin daripada saya. Maka there is no dikotomi, tidak ada pembedaan antara sacred and sekuler, saudara. Kenapa saya berani mengatakan itu, saudara? Karena ini bukan sekedar ajaran Martin Luther, saudara. Tapi ini ajaran Alkitab. Sekali lagi, Martin Luther itu bukan harus dipuja sebagai Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Karena dia pun bersandarnya pada kitab suci kok. Jadi sebenarnya Martin Luther itu cuma alat Tuhan saja. Nah, kenapa kita bisa mengiyakan ajaran there is no dichotomy between sacred and secular? Kita bisa lihat di dalam satu ayat Ibrani. Coba kita lihat ya, ini ayat terakhir sebelum kita tutup sama-sama, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Ibrani 9 ayat 10. Ibrani 9 ayat yang ke-10. Oke, saya akan bacakan. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita lihat dari orang di dalam gereja, wah mereka banyak peraturan-peraturan, dan mereka melakukan peraturan-peraturan, dan mereka menjalani sebuah, ya mungkin pakai istilah kita tuh ritual gitu ya, pergi ke gereja, doa, renungan firman Tuhan, beribadah. Saudara, memang kita melihat itu sesuatu yang tanda kutip rohani, spiritual. Tapi ingat, saudara, kita memang datang ke rumah Tuhan, apalagi rumah Tuhan format dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dalam perjanjian lama, itu ada ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus cuma imam besar yang bisa di situ. Tapi ruang kudus itu imam-imam yang lain boleh. Nah, saudara, waktu kita lihat kenapa bisa ada perubahan ruang itu. Karena itu cuma peraturan hidup insani. Jadi istilahnya itu, Tuhan memang mengajarkan itu supaya kita belajar, tetapi itu bukan menjadi hal yang paling utama, tetapi justru yang paling utama adalah Tuhan Yesus yang harus kita cari, atau Tuhan Allah yang harus kita cari, atau Roh Kudus yang harus kita mohon. Jadi itulah kenapa, saudara, pada saat zamannya Martin Luther dulu waktu sebelum dia bertobat, dia kan seorang biarawan, saudara. Nah, dia tuh berdoa sama Tuhan, mohon supaya dia itu bisa keluar daripada dosa. Tapi dia tuh heran, nggak bisa. Sudah biarawan loh, S3 loh. S3 teologi. Tapi dia nggak bisa lepas daripada dosa. Pikirannya itu loh, selalu mikirin yang dosa-dosa. Akhirnya dia tiap kali itu cari pastornya, minta ampun. Lalu akhirnya dia apa? Datang ke pastornya bilang, saya mau mengaku dosa. Saya berdosa ini. Oke, Tuhan ampuni. Baru keluar, dia udah mikir dosa lagi. Lalu bilang, pastor saya mau minta pengampunan dosa lagi. Kenapa? Saya baru mikir macam-macam. Saya mikirin kamu orang jahat dan sebagainya. Ini. Makanya oke, diampuni. Keluar lagi lihat cewek, akhirnya dia langsung, aduh, gue udah mikir seksual, sudah mikirnya nggak benar, akhirnya minta ampun lagi. Sampai akhirnya para pastor yang menangani pengampunan dosa itu sampai dia kegi sendiri. Ya. Dan akhirnya apa? Dia mengatakan, Luther, sudah, kamu tidak usah mengaku dosa lagi kepadaku. Ngaku dosa langsung kepada Kristus. Layangkan matamu kepada Kristus. Maka ada satu lagu yang indah ya. Satu lagu yang sangat indah yaitu Pandanglah kepada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Itu lagu sangat indah sekali. Dan itu menggambarkan bagaimana Martin Luther itu seperti itu.
Dia nggak tahu gimana bisa bereskan dosanya. Sudah S3 teologi, masih bisa berpikir seperti itu. Sudah biarawan, tapi masih begitu. Sudah hidup membiara, juga masih begitu. Akhirnya dia belajar, turn my eyes to Jesus. Maka sudah, there is no dichotomy within sacred and secular. Yesus datang dalam dunia menjadi manusia, supaya kita bisa cari Tuhan langsung melalui Yesus Kristus. Nggak usah lagi pastor, nggak usah lagi pendeta, minta ampun langsung sama Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah manusia yang tidak berdosa. Dan dialah the true spirituality yang sejati. Maka saudara, hari ini kita belajar beberapa poin ini. Untuk kita coba mengasah diri. Kerohanian kita selama ini gimana di hadapan Tuhan. Kita mohon kiranya Tuhan ya membuat kita lebih mencintai Kristus, union with Christ, bukan dengan fellowship with Christ. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang membuat kita menghargai Injil, membawa saya kepada gereja Tuhan, yang membawa saya untuk belajar hidup kudus, yang membuat saya belajar untuk lebih berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Tuhan, yang membuat saya di bawah ketuhanan Kristus. Tidak ada dikotomi antara sacred dengan sekuler. Maka apa? Hidup suci bukan cuma di dalam gereja. Hidup suci adalah di dalam kampusmu. Hidup suci adalah di tempat kerjamu. Hidup suci juga adalah di kehidupan di dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk hidup duniawi. Yesus datang ke dunia untuk membawa kita hidup berspiritualitas dengan sejati. Maukah saudara hidup berpusat pada Kristus? Hidupi spiritualitas Kristus. Hidupi reformasi yang sejati. Sehingga kita bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa, ya. Dan saya mohon, apakah memungkinkan saudari Wida untuk bisa berdoa untuk kita semua? Apakah memungkinkan? Atau Wanda, apakah memungkinkan Wanda? Oke. Kalau enggak kita sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan untuk kami bisa bersama-sama belajar. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia belajar firman Tuhan. Kami rindu kami bisa punya sebuah spiritual discernment untuk bisa memilah reformasi dan spiritualitas yang sejati. Jangan biarkan kami jadi anak-anak Tuhan yang kehilangan arah, sehingga kami jadi orang-orang yang acuh tak acuh dengan apa yang sepatutnya menjadi spiritualitas kami. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan, sehingga kami bisa belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang sanggupkan kami bisa memiliki kerohanian yang lebih benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan masuk dalam doa-doa syafaat kita semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa-doa syafaat, saudara bisa memberikan persembahan melalui link yang nanti akan di-sharingkan di grup. Ya, saudara bisa untuk memberikan persembahan melalui link nanti akan di-sharingkan di dalam grup persekutuan doa. Nah, saudara, dan kita akan sama-sama akan pakai waktu untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita sama-sama untuk berdoa. Kita minta Tuhan memimpin doa kita menjadi satu doa yang jujur di hadapan Tuhan, memohon Tuhan mengajarkan kita bagaimana berdoa dengan sungguh. Kita minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita memohon Tuhan,
yang memimpin kita, bagaimana kita bisa punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu tenang sejenak, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami untuk kami bisa berdoa syafaat pada hari ini. Tolonglah kami supaya kami yang kurang pintar berdoa, kurang hikmat berdoa, kurang rajin berdoa, kurang tekun berdoa, kurang menyayangi Tuhan. Tuhan, tegurlah kami, supaya kami bisa lebih mengasihi Engkau berdoa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan pembinaan kepada kita untuk kita bisa lebih lagi memiliki spiritualitas yang benar di depan Tuhan. Kita sama-sama buka suara bersyukur atas pengajaran yang hari ini kita juga terima daripada pembinaan pada hari ini. Kita buka suara, kita bersyukur pada Tuhan. Semua buka suara, kita berdoa. Bapak surga, kami berterima kasih Tuhan, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan paparkan kepada kami untuk kami bisa memiliki spiritualitas yang benar. Ajar kami untuk kami bisa punya kerohanian yang sejati. Ajar kami untuk kami bisa punya akan kerohanian yang sungguh-sungguh. Ajar kami juga punya satu kerohanian yang terpaut pada Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang bodoh dan kurang hikmat, dan juga kami kurang intim dengan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang terus ajar kami bisa menikmati union with Christ dengan sesungguhnya. Dan kiranya Engkau yang juga campur tangan untuk membuat kami bisa menjadi orang-orang yang punya spiritual discernment untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon dan serahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa bersyukur untuk pelayanan daripada Vikaris Claudia di Sulawesi, di Mamasa, yang sudah berakhir, dan hari ini Vikaris Claudia akan pulang ke Jakarta. Dan kita juga berdoa untuk setiap pelayanan dia, kiranya setiap firman Tuhan yang sudah ditabur juga dapat menjadi sebuah pelayanan yang memberkati setiap mereka, baik di gereja, baik di sekolah, baik di kampung-kampung, di desa-desa. Mereka bisa mendengar the gospel of Christ. Kita sama-sama buka suara, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak juga kami berdoa bersyukur atas pelayanan Vikaris Claudia di Mamasa, di Sulawesi. Bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan juga pimpin, sehingga setiap pelayanannya kepada gereja-gereja, atau sekolah-sekolah, dan juga kepada murid-murid, dan juga kepada anak-anak, dan juga kepada setiap mereka yang di desa, di kota, maupun di kampung. Kiranya Tuhan, mereka juga bisa menikmati the gospel of Christ dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan atas setiap pelayanan yang Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk konflik yang terjadi di Israel dengan Hamas, dan juga kita berdoa supaya konflik ini adalah konflik yang sudah sangat-sangat berbahaya dan juga sangat-sangat berdarah. Begitu banyak orang-orang yang menjadi korban baik di sisi Gaza maupun juga di sisi orang-orang yang ada, baik mereka di wilayah Palestina maupun juga di wilayah Israel. Kita sama-sama berdoa untuk pemerintah, dan kita juga melihat bagaimana perpecahan yang terjadi, di mana ada yang mendukung Israel, ada juga yang mendukung Palestina, negara-negara Muslim yang cenderung membela negara Palestina, maupun juga negara-negara seperti Amerika, Eropa yang mendukung Israel. Dan kita tidak tahu apakah ini adalah sebuah blok-blok yang akan menciptakan perang yang baru. Kita tidak tahu, tapi kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memimpin jalan perdamaian. Kita sama-sama buka suara, kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Abraham surga kami coba berdoa menyerahkan tentang apa yang terjadi di Israel, khususnya dengan Palestina, khususnya dengan Hamas. Kami juga berdoa untuk satu hal di mana banyak sekali korban yang berjatuhan baik di wilayah Palestina maupun juga di wilayah daripada Israel.
Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan juga yang pimpin supaya adanya jalan perdamaian di dalam dua negara ini, kiranya konflik-konflik yang terjadi bisa konflik yang dapat ditangani dengan musyawarah. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang pakai bangsa-bangsa bukan saling satu dengan yang lain, saling berperang, tapi bagaimana bisa mencari keadilan dan juga bisa mencari perdamaian. Kiranya Tuhan yang pimpin semuanya, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita juga berdoa khususnya dengan konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Meskipun keadaan sudah lebih dingin, namun bukan berarti peperangan sudah selesai. Dan kita sama-sama berdoa, kiranya sungguh-sungguh antara Ukraina dan Rusia bisa terjadi satu perdamaian. Dan kita sama-sama berdoa untuk Rusia dan Ukraina. Kita sama-sama ke suara kita berdoa. Bapak juga akan juga berdoa untuk Ukraina dan juga Rusia dengan segala pertentangan politik yang sangat-sangat tidak mudah untuk diselesaikan. Kami juga berdoa, ini masalah sudah bertahun-tahun dan juga banyak sekali hal-hal yang terjadi baik di sisi Rusia maupun di sisi Ukraina. Kami juga berdoa untuk setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang juga banyak menjatuhkan banyak korban. Kami juga berdoa kiranya mereka juga punya hati nurani yang bersih untuk bisa mencari jalan kebenaran, bukan mencari jalan pintas, tapi mencari jalan kebenaran untuk bisa saling menciptakan perdamaian. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Taiwan dengan China. Meskipun tidak ada perang, tetapi kita juga melihat hate speech baik dari satu sisi China maupun dari Taiwan juga muncul terus-menerus dan semakin memanas, dan banyak sekali hal-hal yang memicu sebuah perdebatan-perdebatan sengit dan teror di perbatasan antara China dengan Taiwan di daerah Fujian. Itu sudah menjadi satu tempat yang panas, dan kita sama-sama berdoa kiranya antara China dengan Taiwan bisa menjadi satu hal yang tidak mengakibatkan konflik perang. Dan kita sama-sama berdoa kiranya pemerintah bisa memikirkan dan juga bisa mencari kehendak Tuhan di dalam setiap apa yang dijalaninya. Kita sama-sama bersuara berdoa untuk China dan berdoa untuk Taiwan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Taiwan dan China meskipun belum ada konflik perang, namun kami juga melihat bagaimana statement-statement negatif yang begitu keras muncul dari dua sisi dan sangat rentan untuk memicu sebuah peperangan. Kami berdoa kiranya antara China dengan Taiwan bisa memiliki sebuah hati nurani yang bersih untuk bagaimana mereka dengan cara yang benar untuk membicarakan tentang demokrasi, membicarakan tentang kemerdekaan, dan juga membicara tentang wilayah teritorial. Mereka bisa dengan kepala yang dingin tanpa perlu ada peperangan. Kiranya Tuhan juga yang campur tangan melalui delegasi-delegasi yang sudah berkali-kali mengadakan pertemuan. Kiranya mereka semua bisa dengan pertolongan Tuhan bisa menciptakan perdamaian. Inilah doa kami Tuhan, dan Yesus Kristus. Kita juga berdoa menyerahkan juga untuk bersyukur untuk visa hamba Tuhan, baik saya dan Vikaris Claudia yang sudah keluar dan sedang men-set up untuk pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan juga pimpin setiap pelayanan baik di Taiwan, di China, di Hong Kong, semua bisa di-set up dengan sesuai kebutuhan, dan kiranya Tuhan yang pimpin semua dengan baik. Kita sama-sama ke suara bersyukur dan juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan ke depan. Beberapa juga kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap pelayanan hamba Tuhan, bersyukur untuk visa yang sudah keluar, baik China maupun Taiwan. Kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, baik di Taiwan, China, Hong Kong. Kiranya Tuhan juga yang pimpin, semua pelayanan bisa berjalan dengan baik, dan juga kiranya Tuhan juga yang pimpin, semua pelayanan bisa menjadi satu pelayanan yang memberikan kelimpahan kepada setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka bisa tahu betul bagaimana pentingnya untuk mereka bersandar kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya, dan hidup di dalam pekerjaan rohnya. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita juga berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di beberapa kota di China. Kita sama-sama berdoa supaya mereka semua bisa sungguh-sungguh memiliki satu
kehidupan di mana mereka punya rohani yang baik, mereka di dalam environment yang baru, dan kita tahu iblis tidak akan tinggal diam untuk menjatuhkan iman mereka. Tapi kita sama-sama berdoa, supaya mereka bisa punya kesaksian yang hidup. Dan kita sama-sama buka suara, kita berdoa, kiranya mahasiswa-mahasiswa Kristen mereka dipakai Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Beijing, yang ada di Guangzhou, yang ada di Xiamen, maupun yang ada di Shanghai, maupun yang ada di kota-kota yang lain. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Belum juga kami juga berdoa menyerahkan juga untuk setiap mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di berbagai macam kota di China. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang menjaga kerohanian mereka dimanapun mereka berada. Jangan biarkan mereka menjadi orang-orang yang kehilangan kerohanian, kehilangan Tuhan, kehilangan kecintaannya kepada firman. Tolonglah supaya setiap mereka bisa punya sebuah sense of belonging, untuk bagaimana mereka berkomunitas, bergereja, dan bagaimana mereka bisa punya satu kehidupan yang mengasihi Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa melihat dengan kagum pekerjaan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus berdoa. Amin. Dan terakhir, mari kita sama-sama juga berdoa untuk kebaktian pada besok hari. Dan kita juga berdoa untuk ibadah yang dijalankan secara on-site seperti di Hong Kong dan juga di Taiwan maupun juga yang di Xiamen yang on-site dan juga kota-kota lain yang masih online. Kita sama-sama berdoa kiranya semua tetap di dalam Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa. Abraham juga kami menyerahkan untuk kebaktian pada besok hari, kiranya Tuhan yang memampukan kami semua untuk kami bisa beribadah dengan benar dan juga bisa bersama-sama menikmati setiap hari Sabat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk kami bisa memiliki hati yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, dan ajar kami pakai hidup kami untuk kami bisa melayani Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebaktian besok, baik yang on-site maupun online, kiranya Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan, dan kami menyerahkan firman yang sudah kami dengar, persembahan yang kami kumpulkan, maupun juga doa-doa syafaat yang kami panjatkan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kami semua, kiranya kami semakin lama dapat semakin memiliki spiritualitas yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, kami tutup persekutuan pada hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saat teduh persekutuan selesai. Baik, saudara sekalian, kita bersyukur persekutuan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan juga saudara doakan juga untuk kebaktian pada besok hari, dan khususnya teman-teman yang onsite, misalnya yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Xiamen. Dan sebenarnya Beijing akan onsite, tetapi karena adanya tim daripada kepresidenan yang sedang datang ke Beijing, sehingga aula daripada KBRI tidak bisa dipakai, dan padahal tim sudah berangkat, tetapi masih ada orang-orang KBRI yang masih harus mengurus beberapa hal, sehingga akhirnya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan, sehingga akhirnya tempat belum bisa dipakai, sehingga besok Beijing tetap akan mengikuti secara online, tapi minggu depannya diharapkan bisa juga beribadah onsite. Dan saudara doakan juga untuk nantinya di kota-kota yang lain, dan terutama nanti di Shanghai, di mana juga akan dijalankan ibadah onsite, dan harapan kita juga bisa mulai onsite secara rutin, sehingga kita juga bisa menikmati fellowship, bukan hanya sekedar fellowship, tapi juga menikmati union with Christ bersama-sama. Baik, mari kita saling terus mendoakan satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberkati untuk teman-teman, baik yang ada di Xiamen, di Shanghai, dan di Nanjing yang hari ini ikut bersama-sama di dalam pelayanan kita. Baik, maka hari ini kita sampai di sini. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati, see you tomorrow. Ya, thank you semuanya.
Thank you, Kodan. Thank you, thank you, thank Thank you, you. thank you.